Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana Ibu? Waalaikumsalam, Bu. Ya. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya, astungkara kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Terus agar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking-nya Ibu contohkan dulu. Ya, ice breaking-nya Ibu contohkan dulu. Kalau Ibu ya bilang selamat siang, anak-anak jawabnya semangat siang. Sudah gitu sama-sama PPKN pasti jaya jaya jaya. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, Ibu, Bu. Ibu ulangi lagi sekali. Ibu mengatakan selamat siang, anak-anak semangat siang, semuanya PPKN pasti jaya jaya jaya. Sudah? Ya kita Sudah, mulai ya. Bu. Ya. Ya. Kita mulai. Semangat siang. Semangat siang. Ya. Ulang. Ini Bu gurunya blank nih otaknya. Ulang. Ya, Bu. Ya, selamat siang. Semangat siang. PPKN pasti Jaya. jaya. Ya. Ya, gimana anak-anak? Apa sudah semangat nih? Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah. Ya, Bu. Ya. Terus hari sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan absen dulu. Ya, apa ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Oh iya, semua hadir. Oh, berarti semua Ya, siswa Ibu dalam keadaan sehat. Ya, astungkaro. Sebelum proses pembelajaran dimulai, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Tidak usah ditunjuk sama Ibu. Silakan perwakilan yang sukarela memimpin untuk berdoa. Ya, Bu, saya pimpin doa, Bu, ya. Sebelum belajar hari ini, supaya belajar lancar sampai selesai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Opi. Sudah, berikutnya Ibu akan menayangkan video. Ya, silahkan kalian simak. Maaf, Bu Guru. Ya, Mendengung. suaranya mendengung. Suara mic-nya mungkin mendengung. Ya, sebentar. Mungkin ini mikrofon Ibu rusak ya. Ibu ulang. Bisa terlihat video Ibu anak-anak? Belum, Bu. Oh, nggak bisa terlihat ya? Belum. Yang tadi itu, Ibu. Iya, Cuman tadi playernya aja. saya sudah nge-play tadi ini. Udah Belum itu ya? ada. Oh, Sudah, sudah, Oke, Ibu. kalau Oh, sudah sudah, Bu. terlihat, Sudah. oh iya, terima kasih. Ini Ibu sebenarnya Ibu mempersiapkan video pembelajaran. Coba di play dulu. Mau Pak? Mau anak-anak? Mau, Ibu. Oh mau. Mau, Bu. Stop sampai di situ videonya. Nah,
kita biar lebih semangat lagi menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia, kita menyanyi dulu lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ada yang tidak hafal lagu ini? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Oh, Bu. yang tidak hafal silakan sudah Ibu sudah Ibu share screen itu Kalau lupa syairnya ingat ya. Opi bisa lihat ya di depan ya. ya Bu. Ya. 3 2 1 mulai. Indonesia baju putih Dan Mana sayang datang kewajiban menjadi tanggunganmu terhadap bangsa, menjadi tanggunganmu terhadap bangsa. baik berikutnya. Tetap berusaha Dan dan ikhlas hanya bisa kerja keras, hati teguh dan tulus, ingin tetap terjadi. Berikanlah Tuhan usai putra negeri. Berikanlah Tuhan usai putra negeri. Oke, terima kasih anak-anak. Apa sudah muncul rasa cinta terhadap tanah air kita dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda ini? Sudah, Ibu. Oh iya. Oh, terima kasih. Terus selanjutnya. Ondep, nggak selesai aja, Fikon tak telepon pulang nggak ya? Tunggu ya anak-anak. Ini udah di Stop. orang yang ke Pembelajaran hari Udah ini halaman itu semangat kebangkitan orang nasional sebelah, tahun yang ke-8, orang 11 lagi 3 orang belum. ya. Tujuan belajar hari ini ya, anak-anak bisa menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1945. Berikutnya, masa perintis kebangkitan nasional. Berikutnya, menelaah menurunnya rasa nasionalisme generasi muda. Sudah? Nah, dari tampilan gambar di depan, kalian tahu itu siapa? Tahu Ibu, Dokter Sutomo. Ya Bu, itu mirip saudara saya Bu fotonya. Pamannya Pak Opi Oh mungkin. iya, mirip ya Pak Opi, sama-sama laki-lakinya ya. Ya, dan sebelahnya itu adalah gedung apa? Ada yang tahu? Itu Apa? sekolah kedokteran ya. Oh iya, sekolah kedokteran. Kalau nggak salah, apa namanya ya? Saya lupa, Bu. Oh iya, itu adalah sekolah dokter Jawa yang sekarang dijadikan gedung atau museum kebangkitan nasional. Dan berikutnya. Nah, ini Opi tahu nggak ini gambar apa, Opi? Gambar perahu Bu, kapal Bu. Gambar kapal ya. Kapalnya di mana tuh, Opi?
Kapal Kapal, udara, kapal Belanda itu. oh di laut, kapal laut. Kapal Belanda. Itu, Samudra itu, Bu. iya. Oh, samudra, iya, iya. Terima kasih Opi, Nyoman, Agas. Terima kasih. Itu adalah kapal dagang VOC. Ya, cerita sedikit tentang sejarah kapal itu datang ke Indonesia. Nah, Masih dagang VOC. ya itu adalah kapal dagang VOC. Sudah. Itu kapalnya sebelum 1908, Bu ya? Iya. Iya. Itu kapal dagang VOC yang awal bulannya dia hanya berniat untuk berdagang ke Indonesia, tapi karena seiring waktu dilihat sumber daya alam Indonesia yang dimiliki atau melimpah, terus kekayaan alam Indonesia melimpah, lalu muncul keinginan VOC untuk menguasai Indonesia. Ya, berikutnya gambar di sebelahnya. Ini siapa ini? Siapa yang tahu? Daendels, Bu. Daendels. Ini siapa tuh Daendels? Orang Belanda, Bu, yang orang menjajah Belanda. Indonesia. Oh, orang Belanda. Orang Belanda, Bu. Ya, ya. Betul. Dia menerapkan politik apa di Indonesia yang membuat rakyat Indonesia menderita? Politik tanam paksa, Bu ya? Ya, tanam paksa, betul. Lagi? Jarodi, Bu. Jarodi, Bu. Jarodi, betul. Lagi? Jarodi. Davide et Impera. Oh iya, Davide dan Empera atau disebut juga dengan adu domba. Kalau tanam paksa itu kultur Quetzal. sel. Nah, makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik. Ya, sebagai momentum ya nasional awal mula muncul rasa semangat persatuan dan nasionalisme dan kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit ya, untuk bangkit dari penjajahan ya. Terus bersifat tapi masih bersifat kedaerahan menjadi kesadaran nasionalisme. Berikutnya Ibu akan share. Apa sudah terlihat anak-anak? Bu, Masih gambar yang sama, Bu. Yang mana, Alif? Gambar yang mana? Masih gambar Hari Kebangkitan Oh Nasional. iya, berarti Ibu stop share dulu ya, Ibu kan. Sudah? Sudah, Bu. Nah, ini adalah penyimpangan. Ya, ini penyimpangan rasa nasionalisme generasi. Nah, di gambar yang satu itu adalah perusakan buku pahlawan. Yang di gambar dua itu adalah demonstrasi yang dilakukan oleh kaum pemuda yang anarkis. Ya, dari kedua penyimpangan ini, ya, Ibu mau menugaskan kalian untuk mencarikan solusi. Sudah, Ibu akan bagikan menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 itu, siapa mau kelompok 1 ketuanya? Bu Alif ya?
Ya, Bu. Ya, kelompok 1 ketuanya Bu Alit. Kelompok 2, Bu Widi mau Bu Widi kelompok 2 nggih? Ya, Bu. Mau Bu Widi. Bu Widi kelompok 3. Feti mau? Kelompok 3 ya Feti? Iya, Bu, baik. Iya, kelompok 4 Bu Nyoman. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 Ya, Bu, saya Bu, iya. Nah, Ya, Bu. masing-masing kelompok ya menyebutkan atau membuat ide satu permasalahan saja dari satu permasalahan saja. Jadi satu kelompok membuat dua membuat dua solusi. Ya, solusi di gambar 1 dan solusi di gambar 2. Oh iya, Bu. Ya. Jadi setiap kelompok pasti akan walaupun masalahnya hanya 2, tapi Ibu yakin setiap kelompok pasti mempunyai solusinya masing-masing. Ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan. Sudah ya, anak-anak? Belum, Bu. Sebentar belum. lagi, Bu. Iya. Ya, belum, Bu. Silakan dikerjakan. Sudah? Dah, Bu. Sudah. Sudah selesai Ya, Bu. semuanya? Oke, sekarang kita bahas ya. Untuk di kelompok pertama, Alif apa solusi untuk gambar tidak ini yang gambar merusak tumbuh kembang.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu mempresentasikan untuk masalah untuk nomor 1, yaitu tidak menghargai jasa pahlawan. Itu di sana tindakannya mungkin perusakan tugu pahlawan. Jadi tindakan-tindakan tersebut sudah namanya tidak menghargai ya jasa-jasa pahlawan kita. Jadi solusi yang kami sepakati untuk masalah tersebut, yang pertama itu memupuk rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, Satu saja. satu saja ya. Ya Ibu. Saja. Ya. Untuk kelompok 2. masalah- Untuk nanti dulu. Oh ya. Baru di masalah 1. Iya. Ya. Untuk kelompok 2. Ya Ibu, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Alit. Ya, Ibu. Untuk kelompok 2. Widi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2 itu mengenai tidak menghargai jasa pahlawan ya. Di sini karena kurang perhatian ya, kurang mengamati bagaimana ya perjuangan para pahlawan kita, sehingga di situ kurangnya pemahamannya tentang bagaimana jasa-jasa daripada pahlawan kita ya. Oke, terima Sehingga kasih Widi. mengabaikan Ya, terima kasih. Untuk kelompok 3, silakan. Saya Bu ya. Ya, kelompok 3. Iya, terima kasih Bu Eka. Hasil diskusi dari kelompok 3, saya akan mempresentasikan. Tadi gambarnya sudah ditampilkan. Solusinya, jika para pahlawan menjunjung tinggi semangat perjuangan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka untuk menghargai jasa mereka, setiap warga negara juga wajib untuk belajar dengan tekun. Mengapa demikian? Karena generasi peneruslah yang kemudian harus melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Sehingga jasa para pahlawan tidak akan sia-sia. Mungkin dari kelompok kami, seperti itu Bu Eka. Ya, terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Ya, saya Ibu. Iya. Saya mewakili teman-teman kelompok 4. Di sini untuk gambar yang pertama, perusakan tugu pahlawannya Ibu ya. Iya. Sebaiknya kita sebagai generasi muda ikut secara rutin memperingati, mengingat peristiwa-peristiwa bersejarah seperti kemerdekaan, hari kemerdekaan, melaksanakan upacara bendera, mengulang detik-detik kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Adanya peringatan Sumpah Pemuda, lahirnya Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, dan hari-hari sejarah lainnya, Ibu. Mungkin itu jawaban Terima kasih dari kelompok 4. Iya, terima kasih. Ibu. Semua jawabannya sudah bagus-bagus ya. Nah, sekarang permasalahan yang kedua. Ini adalah sikap ya demonstrasi yang anarkis yang dilakukan oleh generasi muda. Kelompok 1. Baik Ibu, untuk permasalahan yang kedua itu yaitu dari gambar itu demonstrasi yang anarkis ya. Jadi solusi dari permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan penyaluran aspirasi atau pendapat, tidak harus dengan kekerasan, tapi juga bisa dengan cara deklarasi damai dan masih banyak dengan tindak-tindakan yang lainnya. Itu saja Ibu. Ya, terima kasih. kasih. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, baik, dari kelompok 2
saya akan mewakili mempresentasikan mengenai demonstrasi anarkis itu dalam hal aspirasi dalam bentuk penyampaian pendapat di muka umum dengan aman, tertib, dan damai, serta santun dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Widi. Jawabannya bagus. Kelompok Sama-sama, 3. Bu. Mungkin saya akan mewakili kelompok 3, Bu. Ya, Boleh Pak Opi? silakan Pak Ovi. Yang menyampaikan aspirasi dengan cara diskusi, Bu. Jadi ya, duduk saling berhadapan ya, dengan apa namanya, dengan menyampaikan hal-hal yang apa sih kira-kira permasalahannya gitu. Jangan sampai langsung dibawa ke lapangan ya dengan cara demonstrasi. Jadi duduk merapat bersama, masalahnya apa, diskusi, sehingga di situ bisa dipecahkan masalahnya. Sampai solusinya ya terbentuk ya, ada solusinya. Jadi, Ya. Jadi mungkin itu Bu ya dari kelompok kami. Ya, terima kasih kelompok 3. Jadi intinya itu ada musyawarah untuk hasilnya mufakat. Ya. Iya, musyawarah. Ya. Kelompok 4. Iya, saya perwakilan kelompok 4, Ibu. Itu masalah yang kedua tentang demonstrasi yang anarkis ya, Ibu ya. Solusinya di sini untuk menindaklanjuti hal tersebut, sebaiknya para pelaku, biasanya kalau ada demonstrasi itu pasti ada induknya ya, Bu ya, ada provokatornya di sana gitu ya. Betul. Seharusnya itu yang dicopot, biasanya yang lain-lainnya itu ngikut-ngikut aja, Ibu. Mereka tidak tahu masalah. Betul. Itu yang dicopot, terus diberikan hukuman itu sebagai efek jerah, Ibu, atau diadili. Mungkin seperti itu, Ibu, jawaban dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih, Ibu. Oh ya, terima kasih jawabannya untuk di semua kelompok pun bagus-bagus nih. Setelah itu ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan LKPD-nya kalian kumpulkan. Baik, Bu. Dan pembelajaran akan Ibu akhiri dan akan Ibu lanjutkan minggu depan. Di awal kita mengawali dengan doa, di akhir kita juga akan mengakhiri dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Selesai. Sekian dari Ibu, sampai ketemu minggu depan dah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.